Beberapa saat lagi, wasit Jajat Sudrajat segera memulai jalannya babak kedua. Dan inilah 45 menit kedua, Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC langsung dari Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sangat menegangkan tentunya melihat ataupun menunggu reaksi dari Coach RD dalam mengantisipasi sebuah poin bagi Sriwijaya pada saat mereka tertinggal dengan skor 1-0. Kita tahu ada sederet nama yang bisa dimasukkan ke lapangan hijau. Di antara lain Ben Berlian yang sudah cukup lama dibekap cedera. Ya, Muhammad Nasua dan juga Corinus Finkro yang kita tahu juga seorang pemain yang sangat agresif bermain di lini depan. betul. Masih Roberto Acosta berusaha melewati dua pemain Del Sriwijaya FC. Junior, main yang dipercaya oleh Coach Abdurrahman untuk beroperasi dari second line Deltras, dan Firdaus Nyong, benteng pertahanan Delta Sidoarjo. Belum ada rotasi pemain. Kita lihat dalam awal-awal babak kedua ini, baik dari skuad Sriwijaya dan juga dari tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Ada Revi, Bali, Roberto Acosta yang dituju tadi. Sony Kurniawan, Boy Jati Asmara, bayang-bayangi oleh Isnan Ali, Bali Roberto Acosta, masih ada Christian Warobai, lemparan ke dalam bagi Sriwijaya, Isnan Ali. Sayang sekali yang dituju justru pemain-pemain Deltras. Disabu saja oleh Bakru Marela. Coba dikejar oleh Roberto Acosta. Sebuah tindakan yang patut disayangkan dari Ferry Rotinsulu. Saya pikir ini persoalan komunikasi di lini belakang Sriwijaya. Kita melihat bagaimana sebuah safety first yang dilakukan oleh Amrizal lewat sebuah sundulan, dan pada saat yang sama Ferry sudah terlanjur keluar meninggalkan sarangnya dan berbuat sebuah set piece dari sepak pojok Sony Kurniawan. Masih ada Haris Yulianto di situ. Kali ini Zahrahan serangan balik dari kurang jelas. Ya, saya pikir ini sebuah aksi fair play. Ya, Kita melihat bagaimana satu nama dari Deltras masih terkapar di depan gawang Ferry Rotinsulu. Kita melihat bola sempat hilang dari genggaman Ferry. Ya, Hampir saja dicolong lagi oleh Acosta. Namun beruntung kali ini lini belakang Sriwijaya masih sedikit sigap ya. untuk mengantisipasi scrimmage tersebut. Dan sedikit angin segar tentunya kalau kita melihat permainan anak-anak Deltras yang pada saat babak kedua dimulai justru tampil begitu berluka, bermain sangat menyerang kita melihat. Lebih agresif. Iya. Dan saya pikir kalau mereka sepanjang permainan untuk babak kedua ini tetap mempertahankan konsistensi mereka, sangat terbuka kemungkinan buat mereka, buat skuad dari Abdul Rahman ini memetik kemenangan ketiga dalam sederet penampilan mereka. Meski kita juga tahu bahwa Sriwijaya juga punya potensi besar untuk membalikkan keadaan. Haris Yulianto jauh ke depan, masih bisa dihalau oleh Deltras. Kembali Sriwijaya melalui Isnan Ali.
sebuah kerjasama antara Ubiora dan juga Kate Kayamba. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Oh. Ada Vijay. Masih lemah. Sebuah tendangan first time dari Vijay. Ya, ini juga peluang. Saya pikir juga bagus. Dan Wijay juga melepaskan sebuah tendangan yang juga pas. Dengan timing yang juga pas. Tetapi kita juga melihat lagi-lagi Mukti Ali Raja tetap berikan bukti bahwa dia pantas mendapat kesempatan sebagai starter dalam laga ini. Sebuah penampilan yang prima dari seorang penjaga gawang yang juga sudah punya jam terbang yang tinggi seperti seorang Mukti Ali Raja. Kembali peluang bagi Sriwijaya. Masih terlalu tangguh Mukti Ali Raja mematahkan serangan yang kembali terjadi melalui striker Sriwijaya FC, Kate Kayamba Gams. Coba dikejar oleh Bakri Marela. Masih ada Christian Warobai. Pemain yang juga pernah memperkuat Persipura Jayapura. Wow. Tindakan yang sangat tidak sportif dilakukan oleh Junior. Sedikit reaksi yang agresif dari Zarahan pada saat mendapat sebuah pelanggaran dari Junior. Kita melihat Iya. kaki yang melintang jauh kepada Junior dan sesuatu yang sebenarnya bisa merusak konsentrasi dari para pemain Sriwijaya untuk mencoba menyelamatkan posisi mereka di pertandingan ini. Kita tahu bahwa kelebihan para pemain Deltras adalah begitu baik dalam menjaga sebuah keunggulan saat yang mereka tunjukkan dengan mengalahkan Persela Lamongan dan juga tentunya Persipura Jayapura. Kembali pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Sriwijaya dan ini adalah Firdaus Nyong. Lepaskan umpan langsung ke gawang. Terlalu jauh. Ferry Rabbensulu. Haris Yulianto. Masih Haris Yulianto. Langsung ke depan. Bakru Marela. Kembali Bakru Marela. Masih gagal, masih ada Isnan Ali di situ. Kurang cermat. Ubiora. Kita melihat penampilan Sriwijaya sedikit agak kurang tenang dalam situasi tertinggal 0-1 saat ini. Dan juga ada kesan masih terburu-buru dalam mendesain serangan. Saya pikir kalau mereka sedikit lebih tenang, lebih sabar, boleh jadi mereka bisa menyamakan kedudukan. Firdaus Nyong, Bakru Marela mencoba memasuki daerah pertahanan Sriwijaya. Bakru Marela pendek saja, kurang cermat. Miscommunication antara Bakru Marela dan juga Junior. Isnan Ali, cepat kita lihat Isnan Ali kandas lagi serangan Sriwijaya. Firmansyah. Ada Bakru Marela di situ, masih Bakri. Christian Warobai membayangi Boy Jati Asmara. Kate Kayamba Gams balik ke belakang. Tony Sucipto. Zarahan
lebar ke kanan, ada Obiora di situ. Kembali gempuran dari anak-anak Sriwijaya FC, umpan langsung ke depan. Tampak begitu kesulitan para pemain Sriwijaya untuk mencoba menembus lini pertahanan Deltras, dan kita melihat di sini kali ini peran Christian Warobai lebih terlihat. Tampak sebuah instruksi dari Coach RD untuk lebih menghidupkan serangan dari kedua wingback, Christian dan juga Isnan Ali. Kita tahu yang lebih banyak beroperasi di belakang di babak pertama justru membuat para pemain Deltras lebih mudah dalam mengantisipasi setiap serangan Sriwijaya. Ya, selain soal kurang tenang dan juga kurang sabar, kita juga memberikan satu kredit plus tentu saja buat anak-anak Deltras, terutama buat Christian Rene, Firmansyah, dan juga Bayu Sute, yang kita tahu bahwa mereka sangat-sangat solid dan disiplin dalam memarking setiap pergerakan anak-anak Sriwijaya. Dan kita lihat sesuatu seperti itu terjadi. Iya. Jajat Sudrajat tampaknya melakukan komunikasi dengan salah seorang asistennya. Rupanya salah satu sisi lampu stadion Bung mati. Buat pertandingan sementara harus dihentikan. Pada menit ke-56 babak kedua. Ya, satu hal yang sebetulnya juga bukan merupakan peristiwa yang langka, kerap terjadi di beberapa stadion ketika lampu di beberapa titik tidak menyala, dan ini membuat pertandingan terhenti. Kita lihat bagaimana pelatih Abdul Rahman tadi memberikan satu instruksi berikut Ya, buat para pemainnya ketika wasit Jajat Sudrajat memberikan keputusan untuk sementara menghentikan pertandingan dalam situasi Deltras leading 1-0. sebuah suasana yang patut disayangkan membuat pertandingan harus terhenti. Dan tampaknya pertandingan kembali dilanjutkan setelah lampu yang sempat mati tadi berhasil diatasi. Kembali Haris Wianto berpindah ke kanan. Christian Warobai langsung ke depan. Amrizal. Sebuah kerjasama yang cukup manis antara Obiora dan juga Monajam. Masih Obiora. Ada Haris Yulianto di situ. Isnan Ali berpindah ke kanan. Christian Warobai. Ya, kita bisa melihat bagaimana Bayu Sute, Firmansyah, dan satu peluang. Dan peluang gol! Sebuah gol yang sangat-sangat indah. Kita melihat proses kerjasama yang begitu sempurna, menunjukkan bagaimana tim Sriwijaya FC ini sangat kompak dan tidak gugup pada saat ketinggalan gol. Kita lihat bagaimana umpan matang dari Kit Kemba Papa Gams kepada Obiora yang kali ini berada pada posisi yang sangat bebas. Tadi menceploskan bola ke gawang Mukti Ali Raja, mengubah keadaan menjadi sama kuat, 1-1 kali ini. Kita lihat akhirnya sebuah kesabaran, sebuah ketenangan, dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang bagus dari Kit Kemba Gams untuk memberikan sebuah assist yang begitu manja, dan kita juga melihat bagaimana sebuah kesalahan dilakukan oleh lini belakang Deltras ketika bagaimana Sony gagal memarking pergerakan dari Obiora tadi yang dengan sangat gampang menceploskan bola, sebuah gol yang begitu mudah tetapi juga berangkat dari sebuah desain yang menarik saya pikir. 1-1 kedudukan sementara antara Delta Sidoarjo dan Sriwijaya FC.
Setelah gol balasan oleh Sriwijaya tercipta melalui kaki Obiora. Sebuah gol yang cukup manis menyambut umpan yang disodorkan oleh Kate Kayamba Gams. Kembali serangan dari Sriwijaya FC melalui Tony Sucipto. Gagal Kate Kayamba. Masih ada Christian Rene di situ. Zahrahan, Tony Sucipto. Disapu saja oleh Bagru Marela. Gol yang tercipta tadi menjadikan pertandingan semakin enak untuk ditonton, Bung. Ya, kita lihat memang bagaimana kelengahan lini belakang Deltras justru membuat Sriwijaya FC menyamakan kedudukan, namun kredit point tentunya kepada para pemain Deltras Sidoarjo yang memberikan sedikit shock terapi di babak pertama dengan mengambil keunggulan, namun kita melihat bagaimana kualitas tim Sriwijaya FC baik secara individu maupun secara kerjasama masih mampu bangkit. Tampak kita lihat Haris Yulianto sedikit meluapkan kemarahan kepada Boy Jati Asmara. Boy Jati yang terus-menerus menjadi pengganggu Ya. bagi lini belakang Sriwijaya. Kita tahu Karis yang salah pada saat terjadi situasi di mana hadiah penalti diberikan kepada Deltras berkat aksi Boy Jati, dan kita melihat bagaimana akan sangat seru pertarungan kedua pemain ini menjelang Ya. peluit akhir. Ada kesan provokasi kita lihat dari Boy Jati. Cukup manis, sebuah aksi individu yang dipertontonkan tadi oleh Kate Kayamba Gams melepaskan umpan. Kita nantikan gagal Obiora kali ini. Bagru Marela melebar ke kanan, Sony Kurniawan jauh ke depan. Kembali Bagru Marela masuki daerah pertahanan Sriwijaya, melepaskan tendangan spekulasi, masih lemah. Rendah tendangan yang dilepaskan oleh Bagru Marela. Vijay, Isnan Ali langsung ke depan. Offside. Mona Jam berada pada posisi offside. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Deltras Sidoarjo. Bersiap-siap masuk nomor punggung 7 Marwal Iskandar menggantikan nomor punggung 77 Bakri Umarela. Ya, kita melihat sebuah rotasi dilakukan pelatih Abdul Rahman. Menarik keluar Bakri dengan memainkan pemain yang punya tipikal yang sama. Marwal Iskandar, seorang destroyer dari second line Deltras Sidoarjo. Marwal Iskandar, pemain yang baru saja masuk. Kembali Sony Kurniawan yang dituju. Ada Junior. Berhasil Junior melewati Zarahan, melepaskan umpan. Disapu saja oleh Vijay. Duel 1 lawan 1 antara Kate Kayamba dan juga Bayu Suta. Ya, kita melihat bagaimana Kate Kayamba terus-menerus mengganggu Bayu Suta yang tampaknya hilang konsentrasi melihat bola, dan kita melihat sebuah pelukan nampaknya dari Bayu Suta kepada Kate Kayamba Gams yang membuat wasit memberikan hadiah tendangan bebas, dan Zarahan yang masih belum menunjukkan kualitasnya sebagai pelayan setia bagi Kate Kayamba dan juga Ngon Ajam. Tendangan bebas Zarahan masih lemah. Lebar ke kiri. Coba dikejar oleh Obiora, Marwal Iskandar. Ada Junior, kembali ke Marwal. Pemain yang senantiasa terlihat dengan ciri khasnya, gulung lengan, kostum. Coach Rahmat Darmawan tampak serius memberikan instruksi kepada para pemainnya.
Vijay kembali ke kiri. Ada Isnan Ali. Cepat kita lihat Isnan Ali. Kali ini kandas. Junior mencoba melewati Vijay Junior. Sony Kurniawan jauh ke depan. Ada Roberto Acosta. Berhadapan dengan Christian Warobai. Roberto Acosta pendek saja. Kembali Roberto Acosta. Masih Acosta. Marwal Iskandar masih gagal, Bung. Sangat disayangkan terlalu lama kita melihat Acosta memegang bola sehingga memudahkan para pemain Sriwijaya untuk langsung mencerkam. Kita lihat bagaimana kehadiran seorang Marwal Iskandar, Daus Nyong justru beberapa kali memudahkan Deltras untuk mengusung serangan ke depan. Kali ini Sriwijaya FC melalui kaki Zarahan mencoba melakukan serangan, berpindah ke kiri. Ada Obiora di situ. Masih Obiora, berhasil Obiora. Kali ini membentur badan Revi. Dan tampaknya pergantian pemain juga akan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Bersiap-siap masuk Ben berlian menggantikan Tony Sucipto. Sebuah keputusan yang bijaksana dari Coach RD. Kita tahu Ben Berlian merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi Sriwijaya FC dalam setiap kali menempuh serangan ke depan. Dan kerap juga menjadi berlian di babak kedua untuk skuad Sriwijaya. Super sub tentunya, dan inilah yang dibutuhkan oleh Sriwijaya FC, seorang pemain dengan skill yang baik namun masih segar. Dan kita tahu kualitas sebenarnya bagi Ben adalah yang mampu menopang Kit Kemba maupun Monajam sebagai pelayan yang baik bersama Zarahan di tengah. Haris Yulianto jauh ke depan, yang dituju adalah Obiora. Ada memang gangguan tadi kita lihat yang dilakukan oleh Obiora untuk Christian Rene. Dan itu tertangkap oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, menarik untuk melihat kiprah Christian Martinez. Satu-satunya pemain Bolivia yang berkiprah di Jarum Indonesia Super League. Kita melihat pemain yang satu ini sangat setia bersama Deltras Sidoarjo dan cukup konsisten pemain yang satu ini. Sebuah kerjasama yang cukup manis antara Marwal Iskandar Junior dan kali ini ada Firdaus Nyong. Berusaha melewati dua pemain sekaligus, Bung. Berhasil kita lihat melepaskan umpan dan terjatuh. Junior. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Junior jatuh di kotak penalti tadi. Ya. Kali ini kembali Deltras. Kembali Sriwijaya FC. Usaha kita lihat. Ben Berlian, pemain yang baru saja masuk menggantikan Tony Sucipto. Ya, dan tentu saja diharapkan peran seorang Ben untuk menopang lini depan Sriwijaya FC yang sangat membutuhkan kemenangan. Kita tahu setelah ini Sriwijaya harus kembali bermain dalam sebuah pertandingan yang cukup penting melawan PSM Makassar. Ya, Dede Hugo, seorang tombak muda. Kita menantikan Roberto Acosta yang ditarik Abdul Rahman keluar. Kali ini serangan kembali dari Sriwijaya. Pergantian pemain Deltras Sidoarjo. Dede Hugo baru saja masuk menggantikan Roberto Acosta. Sebuah pergantian yang cukup mengejutkan. Ya, dan juga sebuah kartu kuning tadi dialamatkan untuk Christian Warobai. Ya, pelanggaran. Sebuah hal yang Handsball kita melihat. Ya, Sebuah handsball dari Dede Hugo, pemain yang baru masuk.
pemain yang cukup belia dan salah satu pemain dengan tingkat kreativitas yang bagus di skuad Delta Sidoarjo. Ya, dan saking kreatifnya ketika dia berusaha menghentikan bola dengan gerakan tangannya. ya. Dan ini juga tertangkap oleh wasit Jajat Sudrajat. Dan langsung mendapatkan kartu kuning, Bung. Ini adalah Kate Kayama Gams, pemain yang dipercaya tindak sebagai kapten kesebelasan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Tampak Coach Rahmat sedang memberikan instruksi kepada pemain cadangan lainnya. Vijay, pemain yang telah memperkuat Sriwijaya pada musim sebelumnya. Boy Jati pendek saja ke Firdaus Nyong, melepaskan umpan ke kotak penalti, disambut oleh wow, sangat berbahaya, Bung. Ada Junior. Handsball. Sebuah handsball dari Boy Jati kita melihat terlebih dahulu dan sangat disayangkan bahwa belum terlihat peran yang cukup berarti dari Junior, pemain asal Brazil yang sudah mencetak 2 gol. Itu pun di 2 pertandingan awal Deltras di musim Jarum ISL kali ini. Jibaku kita lihat Kate Kayamba Gams dan juga Christian Rene, 2 pemain yang memiliki nomor punggung yang sama. Dan pergantian pemain yang kedua bagi Sriwijaya FC. Siap-siap masuk. Nasuha menggantikan Obiora, nomor punggung 9. Obiora pencetak satu-satunya gol sementara ini bagi Sriwijaya FC. Kita melihat sebuah keputusan yang taktis dengan memasukkan M. Nasuha, memberikan ruang gerak lebih lowong tentunya bagi Ben Berlian untuk beroperasi di sayap, sedangkan M. Nasuha akan kembali beroperasi di lini tengah bersama Zarahan. Sebuah trupas yang ragu-ragu kita lihat tadi, untuk kemudian bisa dimentahkan oleh barisan belakang Deltras Sidoarjo. Kurang cermat kali ini Bayu Suta menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Vijay tampaknya out ball terlebih dahulu, Bung. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras. Marwal Iskandar langsung ke depan, coba dikejar oleh Boy Jati. Masih ada Haris Yulianto. Ya, lebih sigap kali ini Haris. Kita melihat setiap aliran bola yang masuk ke lini pertahanan Sriwijaya, sehingga kita melihat beberapa kali gawang dari Ferry Rotinsulu masih belum kemasukan gol. Tepat sekali keputusan yang dilakukan oleh Mukti Aliraja menyambut bola. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana keputusan Mukti Aliraja menyongsong bola yang berada di atas kepala Kate Kayamba Gams. Bali Junior lakukan protes terhadap wasit Jajat Sudrajat. Kali ini Sriwijaya melalui sisi sebelah kiri. Berhasil kita lihat, Bung. Upaya yang dilakukan Sriwijaya, namun sayang sontekan yang dilakukan oleh Mon Ajam. Mukti Aliraja. Cukup prima penampilannya. Ya, Di luar sebuah eksekusi penalti dari sebuah gol tadi dari Obiora. Ya, dan kita tidak bisa salahkan Mukti dalam hal ini karena kita tahu bahwa lini belakang pun berperan besar atas terciptanya gol Sriwijaya FC, di mana Obiora berada pada posisi yang sangat bebas pada itu. Firdaus Nyong, Deltras melakukan serangan kali ini, melepaskan umpan langsung ke kotak penalti.
Masih kurang jelas heading yang dilakukan oleh Dede Hugo. Saya pikir asis dari Nyong cukup prima dan Dede tidak begitu bagus dalam menyelesaikan sebuah asis yang saya pikir cukup bagus tadi. Gagal dikejar oleh Junior. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan mereka sendiri. Isnan Ali. Dua striker Sriwijaya, Kate Kayamba Gams dan juga Mon Ajam. Isnan Ali berpindah ke kanan. Ben Berlian. Christian Warubai. Masih Warubai. Kurang cermat Warubai. Dede Hugo kali ini. Pelanggaran terhadap Dede Hugo oleh Isnan Ali. Ya, kita lihat bagaimana minimnya konsentrasi dari para pemain Sriwijaya FC. Baru saja kita melihat ada passing yang salah dari Christian Warubai diikuti dengan kontrol yang salah dari Isnan Ali. Kembali memberikan semangat bagi para pemain Delta Sidoarjo dan keyakinan tentunya bahwa mereka bisa paling tidak mencuri 1 poin dari Laskar Wongkito. Masih Delta Sidoarjo, Firmansyah. Gagal lagi, Isnan Ali, Zahrahan. Masih Zahrahan. Kate Kayamba Gams. Sebuah permainan 1-2 gagal dari Sriwijaya FC. Junior berpindah ke kanan. Sony Kurniawan. Dede Hugo. Christian Rene langsung ke depan, yang dituju adalah Boy Jati maksudnya. Coba dikejar oleh Mon Ajam, berhasil kaki lagi. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mon Ajam terhadap Firmansyah. Pemain yang pada musim sebelumnya membela Panji Sriwijaya FC. Kembali Sony Kurniawan, umpan jauh ke depan, offside, Boy Jati. Coach Rahmat Darmawan tampak semakin serius memberikan instruksi kepada pemainnya. Halo saja oleh Firdaus Nyong. Ya, ini adalah pertandingan penting tentunya bagi Sriwijaya untuk meraih 3 poin. Kita tahu bahwa setelah ini mereka akan mengarungi pertandingan yang sangat sulit. Bermain di Makassar melawan PSM Makassar, dan tentunya sebuah 3 poin akan lebih memudahkan Sriwijaya FC dan memberikan keyakinan tentunya untuk menghadapi laga berat tersebut. Bali Deltras mencoba melakukan serangan. Jatuh Junior. Duel antara Junior dan Isnan Ali. Agak sedikit menaik tensi pertandingan. Paling tidak tercermin dari bagaimana banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah permainan. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Christian Warubai. Masih Warubai. Langsung ke depan. Junior. Dede Hugo kembali ke Junior. Marwal Iskandar. Masih Marwal. Maksudnya kepada Dede Hugo.
Kali ini Sriwijaya FC melalui kaki Zahrahan. Ya, 10 menit dalam sisa waktu reguler, kita lihat bagaimana kedua tim tetap saling silih berganti melakukan serbuan-serbuan. Dan tetap saja pada persoalan yang sama, persoalan finishing touch di Ya. sini, Bung Midet. Ya, kita tahu bahwa kedua tim memiliki virus yang sama, yaitu dalam hal menjeploskan bola ke gawang. Ya, Apa yang ditunjukkan oleh Delta Sidoarjo dan Sriwijaya FC patut diberikan 2 acungan jempol karena kedua tim memang bermain dengan sangat determinan. ya. Namun kita melihat bahwa finishing touch atau hasil akhir yang masih belum begitu Betul. sempurna. Ya, kita lihat memang determinasi yang dikembangkan oleh kedua tim sepanjang babak kedua ini tetap terjaga konsistensinya. Kita lihat bagaimana kembali Firdaus Nyong. Masih ada Revi. Oh. Masih Revi. Sungguh baik kita melihat positioning dari Ferry Rotin Sulu yang berada pada posisi yang tepat pada saat Revi melakukan shooting. Kita melihat tepat mengarah kepada Ferry Rotin Sulu. Sangat disayangkan padahal kita melihat ruang gerak yang cukup bebas Ya. tadi dari Revi. Tapi satu hal yang juga perlu kita garis bawahi adalah bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Revi, seorang gelandang muda yang tetap konsisten sepanjang permainan sejak kick off tadi. Nyaris tadi merobek gawang dari Ferry Rotin Sulu. Haris Yulianto. Isnan Ali. Masih Isnan. Zahrahan. Melebar ke kanan, yang dituju adalah Christian Warobai. Lepaskan umpan, masih membentur Junior. Marwal Iskandar kali ini juga kurang cermat. Berhasil Boy Jati mencuri bola dari kaki Haris Yulianto. Masih Boy Jati berusaha melewati kerjasama 1-2 dengan Dede Hugo. Masih gagal. Kandas di kaki Amrizal. 2 lawan 1, Bung. Berhasil Amrizal mencoba mengejar bola. Dibayang-bayangi oleh Christian Rene, Firmansyah. Ada Revi di situ. Umpan jauh ke depan. Tidak ada satupun kawan di depan menyambut umpan yang dilepaskan oleh Revi. Sriwijaya kali ini melalui Christian Warobai. Vijay juga kurang cermat. Vijay. Zahrahan. Kembali Christian Rene menghalau bola, gagal lagi serangan dari Sriwijaya. Sebuah benturan terjadi antara Boy Jati dan juga Ya. Isnan Ali, menghasilkan kartu kuning bagi Isnan Ali. Kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Isnan Ali memang membahayakan dari Boy Jati Asmara. Dan dalam interval waktu 10 menit, Isnan paling tidak dalam catatan kita melakukan 3 pelanggaran. Dan ini adalah sebuah buah dari bagaimana Isnan melakukan sebuah hal yang membahayakan pemain lawan dan Jajat menghadiahi kartu kuning. Dan pergantian pemain ketiga, Sriwijaya FC baru saja masuk Slamet menggantikan Christian Warobai, nomor punggung 24. Bahaya. Kembali serangan melalui Boy Jati, masuki kotak penalti Sriwijaya FC, melepaskan umpan yang pendek. Terlalu rendah dengan spekulasi yang dilepaskan oleh Marwal Iskandar. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh tuan rumah. Kali ini Sriwijaya FC cepat kita lihat. Oh, masih luar biasa, Bung. Offside, sebuah keputusan yang sangat membingungkan di sini. Ya. Posisi dari M. Nasuha yang tertangkap offside.
Dan kita lihat cepat sekali Arena Deltras melakukan sebuah serangan balik. Out ball, lemparan ke dalam bagi Boy Jati, Marwal Iskandar. Kembali Zahrahan, ada Kate Kayamba. Masih dihalau saja oleh Firmansyah. Ya, kita melihat di sini keputusan yang baik dari Firman untuk memilih sebuah opsi safety first. Kita tahu begitu berbahayanya Ngon Ajam dan juga Kit Kayamba menjelang menit-menit akhir pertandingan usai. Lemparan ke dalam bagi Deltras Junior. Pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Dede Hugo oleh Slamet. Dua pemain yang baru saja masuk pada babak kedua. Iya, dorongan kita lihat dilakukan oleh Slamet. Dan ini memberikan sebuah set piece buat skuad Deltras. Kita nantikan bagaimana Marwal. Apakah dia bisa memberikan suatu assist yang optimal. Ada Junior, ada Boy. Beredar dalam areal penalti Ferry. Mudah saja bagi Ferry Ritunsulu. Kembali Vijay. Isnan Ali. Kate Kayamba ada di situ. Tampaknya pelanggaran terhadap Kate Kayamba, Bung. Ya, Ya. ada dorongan tadi kepada Kit Kayamba yang Ya. dilakukan oleh refi, namun sedikit membingungkan karena Ya. persis berada di garis kotak penalti. Iya. Dan Jajat lebih memilih safety juga, memberikan Ya. sebuah set piece Ya, dan kita tipis. melihat di sini tentunya sebuah kecemasan dari coach Ibrahim Dagu. Posisi set piece yang sangat potensial menghasilkan gol dengan adanya Ngon Ajam maupun Kit Kayamba. Yang kita tahu memiliki kekuatan pada kedua kakinya dalam melakukan sebuah free kick. Apakah ini berarti sebuah drama buat Deltras di ujung pertandingan? Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Deltras sudah dilakukan. Masih membentur barisan pagar pemain-pemain Delta Sidoarjo. Kembali gagal upaya yang dilakukan oleh Sriwijaya FC. Vijay. Junior kali ini. Dede Hugo. Sony Kurniawan. Kembali ke Dede Hugo. Boy Jati. Coba dikejar oleh Marwal Iskandar. Ben berlian. Zahrahan kembali melebar ke kanan. Ada Ben berlian di situ. Kembali ke Zahrahan. Kontrol yang kurang cermat dari pemain Liberia ini. Kandas lagi. Kandas Serangannya. lagi serangan Sriwijaya di kaki Bayu Suta. Cukup konsisten kita melihat para pemain Delta Sidoarjo untuk menerapkan taktik menyerang. Ya. Taktik menyerang dikombinasikan dengan pressing tinggi. Trevi, pemain yang cukup mobile. Ngawal pertahanan Delta Sidoarjo. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya sudah dilakukan. Sebuah kontrol yang tidak cermat dari Mona Jam. Ya, sangat disayangkan tidak terlihat sama sekali kelihayan dari seorang Ngon Ajam Ya. Masih dalam meliuk-liuk di dalam kotak penalti lawan. masih terkesan tumpul meski Ya. kita juga tahu Ngon Ajam banyak memetik peluang di sepanjang permainan. Betul.
Jibaku kita lihat Zahrahan dan juga Marwal Iskandar. Sangat akrobatis kita melihat peran dari Marwal Iskandar yang selalu mencoba melakukan pressing. Kita melihat begitu agresif Marwal dan tidak salah suntikan seorang Marwal Iskandar di babak kedua oleh Coach Abdul Rahman Dagu. Kembali pergantian pemain akan dilakukan oleh Delta Sidoarjo pada menit terakhir babak kedua. Dan tambahan waktu 2 menit. Waktu tersisa di babak kedua. Bersiap-siap masuk nomor punggung 19. Nanang menggantikan Boy Jati Asmara. Boy yang memberikan kontribusi yang sangat positif bagi tim Delta Sidoarjo di pertandingan malam hari ini. Penampilan yang penuh keringat saya pikir. Ya, dan kita tahu gol pembuka, gol yang dipetik oleh anak-anak Deltras juga berangkat dari gerakan yang dilakukan oleh Boy Jati Asmara. Sebelum kemudian dia ditarik keluar lapangan dengan masuknya Nanang Hendrawan, pemain asal Makassar. Kembali Delta Sidoarjo masih terus melakukan serangan. Gagal lagi. Disapu saja oleh Amrizal. Benteng pertahanan Sriwijaya. Nanang, pemain yang baru saja masuk. Ada Vijay, Zahrahan. Luar biasa Bung, aksi individu yang diperlihatkan oleh seorang Zahrahan. Seperti bola karet kita lihat. Bayu Suta. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Yang dituju adalah Ngona Jam. Coba dikejar oleh Kate Kayamba. Dibiarkan saja oleh Mukti Ali Raja. Memasuki detik-detik terakhir jalannya babak kedua. Kedudukan sementara ini masih 1-1. Mitra Olahraga. Gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta dan 2 kali 45 menit baru saja disudahi oleh wasit Jaja Sudrajat. Kedudukan 1-1. Hasil akhir yang dihasilkan oleh kedua tim setelah gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 dan gol balasan melalui kaki Obiora dari Sriwijaya FC pada menit ke-59. Anda jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah yang satu.